Enjoy for watching. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang pengendalian faktor nyamuk DBD dan malaria. Berikut videonya. Pengendalian faktor nyamuk DBD dan malaria. DBD adalah penyakit infeksi akut yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. DBD ditandai dengan demam tinggi mendadak, nyeri otot, ruam, dan dapat menyebabkan perdarahan serius hingga kematian bila tidak ditangani dengan cepat. Selanjutnya adalah malaria. Penyakit ini disebabkan oleh parasit Plasmodium, terutama Plasmodium falciparum dan Plasmodium vivax, yang ditularkan ke manusia melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Gejalanya yaitu demam berulang, menggigil, sakit kepala, dan kelelahan, dan bisa menjadi fatal jika tidak diobati. Faktor DBD yaitu nyamuk Aedes aegypti. Ciri khasnya tubuh belang hitam putih, aktif menggigit pada pagi dan sore hari, berkembang biak di air bersih tergenang seperti bak mandi, pot bunga, kaleng bekas. Lalu faktor malaria yaitu nyamuk Anopheles betina. Ciri khas, aktif menggigit pada malam hari, berkembang biak di genangan air yang jernih seperti rawa-rawa atau saluran air. Posisi menggigit khas yaitu bagian belakang badan lebih tinggi dari kepala. Selanjutnya siklus hidup nyamuk. Yang pertama itu telur nyamuk. Diletakkan di permukaan air atau di dinding wadah dekat air. Dalam waktu 1-3 hari, telur akan menetas menjadi jentik atau larva, yaitu Aedes aegypti. Telurnya bisa bertahan dalam keadaan kering hingga berbulan-bulan. Lalu selanjutnya larva. Hidup di air, aktif bergerak dan makan partikel organik kecil. Masa larva sekitar 5-7 hari. Cirinya Aedes itu jentik berdiri vertikal bergerak cepat. Anopheles jentik tidur mendatar di permukaan air. Selanjutnya pupa. Tidak makan, hanya bergerak jika terganggu. Tahap transisi menjadi nyamuk dewasa berlangsung 2-3 hari. Lalu terakhir nyamuk dewasa. Keluar dari pupa dan mulai aktif beberapa jam setelah sayap mengering. Nyamuk betina mencari darah untuk mematangkan telur. Umur nyamuk dewasa sekitar 2 minggu sampai 1 bulan, tergantung lingkungan. Penularan nyamuk DBD. Nyamuk Aedes aegypti menggigit orang yang terinfeksi virus dengue. Virus berkembang biak dalam tubuh nyamuk selama 8-12 hari, yaitu masa inkubasinya. Nyamuk kemudian menggigit orang sehat dan menularkan virus dengue melalui air liur saat menggigit. Tidak menular langsung antara manusia, bukan lewat kontak, makanan, ataupun udara. Selanjutnya penularan malaria. Nyamuk Anopheles betina menggigit orang yang mengandung parasit Plasmodium dalam darah. Parasit berkembang dalam nyamuk selama kurang lebih 10 hari. Saat nyamuk menggigit orang sehat, parasit masuk ke aliran darah dan menuju hati, lalu menginfeksi sel darah merah. Selain lewat nyamuk, malaria juga bisa menular melalui transfusi darah, ibu ke janin, dan penggunaan jarum suntik bersama. Tapi itu jarang. Selanjutnya itu gejala DBD. Yang pertama demam tinggi mendadak hingga 39-41 derajat Celcius, nyeri otot dan sendi. Yang selanjutnya sakit kepala hebat terutama di belakang mata, mual dan muntah, ruam atau bintik merah di kulit karena perdarahan, kapiler dan penurunan trombosit. Dalam kasus berat, perdarahan, shock bahkan kematian. Lalu gejala malaria, yaitu demam berulang berkala biasanya setiap 2-3 hari tergantung jenis Plasmodium. Menggigil hebat disertai keringat berlebihan saat demam turun, sakit kepala, nyeri otot dan sendi, lemas ekstrim, mual muntah dan diare. Pada kasus berat itu anemia, pembesaran limpa, kejang atau koma, terutama pada Plasmodium falciparum. Selanjutnya diagnosis dan pengobatan. Yang pertama nyamuk DBD. Diagnosisnya tes darah NS1, IgM, IgG, trombosit rendah, hematrokrit naik. Pengobatan belum ada obat khusus, diberikan cairan, istirahat dan paracetamol, pantau risiko shock. Selanjutnya adalah nyamuk malaria. Diagnosisnya pemeriksaan darah tepi mikroskopis atau rapid diagnosis test. Pengobatannya obat anti malaria seperti ACT, tambahan Primaquine untuk Plasmodium vivax. Kasus berat diberi Artemisinin 4. Selanjutnya adalah upaya pencegahan, yaitu pencegahan DBD, membersihkan tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat tempat penampungan air untuk mencegah nyamuk bertelur, mengubur atau membuang barang bekas yang dapat menampung air hujan, gunakan lotion anti nyamuk, lambu, tanam tanaman pengusir nyamuk, dan pasang kawat nyamuk. Selanjutnya upaya pencegahan malaria. Yang pertama tidur menggunakan kelambu berinsektisida, gunakan obat oles anti nyamuk saat malam hari, hindari berada di luar ruang pada malam hari, lakukan fogging dan penyemprotan insektisida, menguras dan menutup genangan air di sekitar rumah,
Di daerah endemis, minum obat pencegahan malaria jika disarankan petugas kesehatan. Sekian video penjelasan tentang pengendalian vektor nyamuk DBD dan malaria dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Thanks for watching. See you and bye-bye.